Shalom adik-adik. Iya, kurang keras mana ya suaranya? Shalom. Puji Tuhan. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Tetap semangat ya? Oke, kita tanya dulu sama Mbak Tiara. Mbak Tiara sehat? Puji Tuhan sehat Mbak Tessa. Iya. Bisa gimana? Puji Tuhan sehat juga. Mbak Selin sehat hari ini? Puji Tuhan. Puji sehat. Tuhan. Mas Novet Puji sehat? Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini luar biasa karena Tuhan Yesus memberikan berkat, kita diberikan kesehatan. Iya teman-teman, puji Tuhan dan mengucap syukur karena kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersiap untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita pujikan terlebih dahulu ya. Kita pujikan Aku Anak GKJW. Boleh sambil tepuk tangan ya. Senyumnya mana? Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Anak GKJW, Teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah wajibanku. Rajin berdoa, Tuhan, tak lupa baca Alkitab, rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Kita pujikan sekali lagi ayat yang kedua ya. Lebih keras suaranya. Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup seiman dan satu bisa dalam persekutuan. Aku anak GKJW, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab, ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku, GKJW gerejaku. Sekali lagi lebih keras, gerejaku. Nah adik-adik, sebelum kita masuk lebih lagi dalam ibadah kita, mari bersama-sama kita seduh hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyucikan hati kami, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali ibadah kita. Yuk semuanya adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Ya, oke. Kita akan pujikan bersama-sama sebab Dia hidup. Kita mulai dari awal. Oke.
bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita menyiapkan hati, kita pujikan seperti yang Kau ingini. Mari kita pujikan, boleh dengan sikap berdoa, sambil menutup mata, kita pujikan dengan penuh penghayatan. Bahwa kita akan bersiap menyembah Tuhan, kita akan bersiap untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
persilakan sekali lagi, jadilah padamu Sang. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Pendeta Kurniawan. Kepada Pak Pendeta dipersilahkan. Selamat bertemu kembali adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Pak Iwan selalu memiliki harapan dan sekaligus mendoakan bahwa adik-adik semua, anak-anak jemaat dan juga orang tua kalian semua, Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, menambah-nambahkan kasih sayang dan perhatian, sehingga kedamaian ada pada kehidupan adik-adik dan juga keluarga, walaupun setahun lebih adik-adik semua tidak pernah bertemu dengan teman-teman sebaya, khususnya saat di sekolah sampeyan semua. Firman Tuhan di saat kita semua merayakan Paskah di tahun 2021 ini akan diambil dari bagian Alkitab dari Injil Lukas pasal yang ke-24 atau pasal terakhir ayat 36 sampai dengan 48. Namun sebelumnya mari adik-adik, anak-anak kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita mengambil sikap doa. Ya, berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita meski hormat, mesti hikmat. Mulut memang bersuara, suara doa, tetapi justru hati kita lapangkan agar Tuhan sendiri yang berkuasa. Mari kita mulai. Ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan di rumah masing-masing atau dalam kelompok kecil saat ini merayakan Paskah Tuhan di tahun 2021. Nyanyian penyembahan puji-pujian kami lantumkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga doa-doa kami naikkan sebagai rasa syukur dan ungkapan permohonan-permohonan. Demikian pula ya Tuhan, sebagai makhluk hidup yang Tuhan kasihani, kami ingin terus dapat menghubungkan diri dan mencari kehendak Tuhan. Dan cara kami diantaranya yakni kami ingin terus belajar firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Oh Tuhan, kami menyadari keterbatasan sehingga kami mempersilahkan Tuhan dalam Roh Kudus yang memimpin dan membuat kami bisa mengerti, dapat memahami, dan akhirnya perilaku hidup kami kepada orang tua, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada orang lain semakin baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam kuasa Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, kami anak-anak Tuhan siap menerima sabda. Amin. Saat ini Pak Iwan akan membacakan bagian Injil Lukas pasal yang terakhir 24. Kita baca ayat 36 sampai dengan 48
Begini firman Tuhan adik-adik, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para murid, seperti bacaan ini. Mari kita lanjut. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Pak Iwan akan mengulang pembacaan ayat yang ke-48. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita saat ini bertemu walaupun saling berjauhan tetapi didekatkan oleh Tuhan melalui pengetahuan, melalui teknologi, sehingga kita bersama-sama beribadah yang dikenal dengan ibadah virtual online karena memakai media internet. Ibadah atau perayaan yang kita kerjakan bersama adik-adik tidak seperti minggu-minggu biasanya. Karena saat ini ibadah yang kita lakukan sekaligus perayaan. Pertanyaannya, perayaan apa Pak Iwan? Ya, saat ini kita merayakan Paskah. Merayakan Paskah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita
merefresh ulang atau menyegarkan kembali pemahaman kita tentang Paskah. Paskah itu peristiwa yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Makanya Paskah oleh umat Nasrani, Kristen, dikenali dengan peristiwa kebangkitan. Paskah itu adalah kebangkitan. Adik-adik, anak-anak yang terkasih, ada pemaknaan yang tidak hanya mewakilkan sebuah peristiwa, tetapi pemaknaan berangkat dari pesan ilahi. Apa itu? Yakni bahwa Paskah maksudnya bahwa yang berat, yang mustahil sudah dapat dilalui. Itulah Paskah. Makanya nanti kalau adik-adik besar, mulai kelas SMP, SMA, mulai akan mengenal kata Paskah. Yang berarti sudah mampu melalui. Ya, Paskah yang berat, yang mustahil sudah dapat dilalui. Apa yang berat? Dan mengapa kok bisa melalui padahal berat? Itu pertanyaannya. Saudara-saudara, yang berat adalah kegelapan. Ya, kegelapan adik-adik, kegelapan itu berat. Adik-adik kan takut kalau gelap. Mau lihat ini, mau lihat itu, tidak bisa, tidak nampak. Sehingga dalam kegelapan orang hanya bisa diam dan berharap lekas terang kembali. Makanya berat yang namanya kegelapan. Kok bisa yang berat dapat terlampaui atau dilalui? Jawabannya, yang berat dapat dilalui karena pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan menolong. Manusia yang tidak berdaya ditolong oleh Tuhan sendiri. Sehingga sebetulnya Paskah juga bisa adik-adik artikan. Maksudnya Paskah adalah bukti menolong tanpa pamrih. Seperti yang telah Tuhan lakukan. Mari adik-adik kita kembali ke bacaan tadi. Bacaan tadi judulnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Itu judul bacaannya. Menampakkan diri, berarti sebelum menampakkan diri, Tuhan Yesus tidak tampak. Loh kan begitu? Mengapa dan di mana kok tidak tampak? Ya, sebelum menampakkan diri ia disalib. Disalib karena dosa. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tidak hanya berarti Tuhan telah bangkit dari kematiannya, itu gampang bagi Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada semua murid karena Tuhan telah mengalahkan kegelapan atau kematian karena dosa. Tuhan yang tampak, Tuhan yang dapat dilihat oleh para murid. Sehingga bagi saya, bagi adik-adik, bagi orang tua kalian, kita dapat memandang, kita dapat melihat,
kita dapat mengerti kehendak Allah apabila tidak ada kegelapan, apabila tidak ada dosa dalam hidup saya dan saudara. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Agar saya, agar adik-adik, agar orang tua dan saudara adik-adik dapat mengenali Allah. Karena Allah itu suci. Maka Allah melalui Tuhan Yesus menolong, mengalahkan dosa untuk kita semua. Nah, itulah peristiwa Paskah yang kita peringati bersama-sama. Adik-adik yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita tahu Yesus menampakkan diri, kita sampai pada pertanyaan, menampakkan diri kepada siapa? Firman Tuhan tadi memberikan jawab bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya, menampakkan diri kepada semua muridnya. Artinya Tuhan tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih yang pinter, yang belum pandai, tidak pilih-pilih yang kaya, yang belum kaya, tidak pilih-pilih yang hanya bisa bermusik, atau memilih yang bisa menari, tidak. Semuanya diberi kesempatan untuk memandang kebangkitannya, diberi kesempatan untuk dihilangkan dosa-dosa dan kegelapan yang menjadikan tidak mampu memandang kehendak Tuhan. Jadi, baik adik-adik, bapak dan ibu adik-adik, saudara-saudara adik-adik dan kita semua, oleh Tuhan diberi terang untuk dapat mengetahui kehendaknya, asal saya dan adik-adik semua percaya dengan kebangkitannya. Yang terakhir bagi adik-adik yang dari bacaan firman tadi, setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid, apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Selain menguatkan iman mereka yang saat itu takut dikira Tuhan hantu. Setelah Tuhan ikut makan, barulah para murid percaya. Setelah itu Tuhan menjelaskan kekuasaannya atas kematian sehingga ia menjadi bangkit. Barulah Tuhan yang terakhir di ayat 48 menyampaikan hal yang amat penting kepada para murid. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid yang telah diberikan terang, dosanya ditebus dan menjadi terang sehingga mampu mengenali kehendak Tuhan. Oleh Tuhan Yesus disuruh menjadi saksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya bahwa para murid oleh Tuhan Yesus tidak hanya disuruh untuk bergembira karena Tuhan yang mengalahkan kematian, melainkan juga meneruskan, mensaksikan anugerah yang ia terima kepada orang lain. Adik-adik semua, Pak Iwan, para pamong adalah saksi. Aku adalah saksi kebangkitan Yesus Kristus. Yang paling akhir, kalau Tuhan Yesus menyuruh kamu adalah saksi semuanya ini, dan kita semua anak-anak Tuhan
berani mengatakan aku adalah saksi Kristus yang bangkit, prakteknya bagaimana? Ada 3 hal tadi di atas yang Pak Iwan sampaikan. Paskah adalah Allah yang menolong tanpa pamrih. Sehingga adik-adik yang sanggup menjadi saksi Kristus yang bangkit harus menjadi penolong yang tanpa pamrih. Itulah Paskah. Menolong orang tua di skala orang tua repot. Menolong teman, menolong saudara, menolong yang tidak harus minta ganti ditolong. Itulah saksi. Dan itulah yang membedakan adik-adik dengan anak-anak yang lain yang tidak mengenali kebangkitan. Menjadi saksi adalah menolong sesama. Yang kedua, sebagaimana para murid yang menghayati Paskah Yesus yang bangkit dan mereka menjadi bersemangat setelah hidup dalam kegelapan yang tidak pasti, adik-adik juga begitu. Yang kedua, dengan memperingati Paskah di tahun 2021 ini, apakah kita hanya berhenti dengan lomba menghias telur atau bernyanyi tentang Yesus yang bangkit saja? Tidak. Selain berjuang untuk menjadi penolong bagi yang lain, harus lebih semangat dari hari-hari dan tahun sebelumnya. Itulah Paskah yang bangkit, yang bersemangat. Nah, saat ini cocok pesan firman Tuhan ini untuk adik-adik dan Pak Iwan. Karena apa? Kita semuanya sedang hidup dalam ancaman pandemi virus COVID atau Corona. Mari kita semakin bersemangat menjaga diri agar terus sehat. Dengan memakai masker, cuci tangan, tidak gampang pegang-pegang benda asing. Dan juga terlebih adik-adik semua yang 1 tahun lebih tidak bersekolah bertemu, tetapi bersekolah daring. Mari tetap semangat, sama seperti di kelas. Dan mari terus berharap agar cepat-cepat kembali masuk kelas. Menutup khotbah sama seperti para murid yang mensaksikan Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka tidak hanya menjadi pribadi penolong, tidak hanya bersemangat, melainkan mereka juga mantap langkah dirinya. Mereka menjadi semakin percaya diri. Para murid menjadi optimis. Nah, yang terakhir ini yang penting bagi adik-adik semua. Adik-adik semua, baik yang sekolah di swasta maupun di negeri, baik yang nilainya belum begitu baik ataupun yang sudah baik, baik orang tuanya kaya maupun belum kaya, sebenarnya Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa sehingga tidak ada alasan bagi adik-adik untuk minder, untuk pesimis. Melainkan sama dengan para murid, memandang Yesus yang bangkit, mengalami Yesus yang bangkit. Adik-adik juga harus semakin optimis melihat masa depan. Optimis yang ditunjukkan dengan semakin patuh kepada orang tua,
patuh kepada Tuhan dengan beribadah walaupun virtual. Dan sebagai penutup dari perayaan ini, ibadah ini, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, melainkan melewati kebangkitan untuk ke surga. Artinya, masih ada satu tahapan penting lagi. Setelah Tuhan Yesus menguatkan para murid, baru beliau naik ke surga. Sama dengan saya, juga para adik-adik. Tidak berhenti pada memperingati Paskah dan menjadi penolong, menjadi pribadi yang bersemangat, menjadi pribadi yang optimis saja, melainkan terus bertahan dan bahkan semakin baik. Agar apa? Agar kelak adik-adik semua sama dengan para orang tua mereka, adik-adik semua pada saatnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Pak Iwan dan para pamong semua, gereja kita, Gereja Kristen Jaya Wetan, menyampaikan selamat memperingati Paskah di tahun 2021. Kata Tuhan Yesus, kamu adalah saksi dari semua ini, dan mari kita bersama-sama menjawab demikian. Aku adalah saksi Kristus yang bangkit. Mari 1, 2, 3. Aku adalah saksi dari Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati. Amin. Mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan untuk kita. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, sehingga kita siap untuk menjadi saksi di dalam setiap aktivitas kita. Begitu ya adik-adik, siap menjadi saksi ya? Oke, bisa disampaikan nanti ke kakak, adik, ataupun ibu, bapak ya. Ibu, saya siap menjadi saksi dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan kita siap untuk memancarkan kasih Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Di dalam sekolah, di dalam pergaulan kita, teman-teman kita. Seperti itu ya adik-adik. Oke Mbak Tiara, selanjutnya kita. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan firman dari Pak Pendeta Kurniawan, sekarang waktunya kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPA RKJW Kediri kepada Bu Dwi Setiawati, dipersilahkan. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita bisa merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya adik-adik, tidak terasa 1 tahun kita sudah tidak bertatap muka, tidak berkumpul ketika beribadah, kita beribadahnya secara online. Tetapi adik-adik tidak boleh kendor dalam beribadah, tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Kami, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pamong, juga orang tua, mengharapkan kalian untuk menjadi saksi dalam kebangkitan Kristus. Seperti tema kita, aku saksi kebangkitan Kristus. Gimana caranya? Ataukah seperti Pak Pendeta khotbah tadi, yang sederhana, yaitu melalui perilaku kita sehari-hari. Dimanapun kalian berada, di lingkungan pembelajaran, di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan, jadilah saksi Kristus dengan berperilaku yang baik. Jika menjadi siswa,
jadilah siswa yang bertanggung jawab, mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, juga ketika di keluarga membantu orang tua, seberapapun yang kamu mampu. Jangan malah membuat orang tua marah-marah, kecewa. Ya, apalagi di saat pandemi ini ya, jangan sampai main HP sepanjang hari, main game sepanjang hari tanpa mempedulikan sekitarnya. Ya, jadi adik-adik mulai sekarang yang melakukan hal tersebut dirubah, jadilah saksi kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, kan tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Bu Dwi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang akan diiringi oleh lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Ada kuasa dalam darahnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Ada kuasa dalam bilurnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam bilurnya, darah Anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya Anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak domba Allah. Ya, adik-adik persembahannya bisa dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam amplop. Nanti akan dikoordinir oleh Bapak Ibu Pamong dari setiap KRW masing-masing. Begitu ya? Oke. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam doa persembahan, doa syafaat sekaligus doa berkat dan penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kurniawan. Untuk itu dipersilahkan. Persembahan yang telah kita himpun, kita serahkan kepada Tuhan dan mengingat kesucian Tuhan dan juga keterbatasan, ketidakberdayaan kita yang mempersembahkan. Mari adik-adik kita mendoakan persembahan sekaligus juga doa-doa yang lain dalam syafaat. Kita kembali mengambil sikap doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, walaupun dalam situasi masih belum aman, ancaman pandemi COVID-19 atau Corona masih menaungi kami anak-anak Tuhan dapat merayakan Paskah di tahun 2021 ini dengan beribadah dan perayaan. Kami memohon Tuhan yang memberkati ibadah kami, hasil lomba-lomba kami, dan juga memberkati kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam ibadah dan perayaan Paskah saat ini juga, kami anak-anak Tuhan telah mengumpulkan persembahan. Kami gunakan untuk melanjutkan pelayanan. Kami ambil dari harta milik orang tua, dan kami akan terus ingin melatih diri, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan saat ini hingga sampai tua nanti. Diberkatilah persembahan kami,
Diberkatilah orang tua kami yang bekerja untuk anak-anaknya, yang menyayangi kami semua, yang mendidik kami. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, memohon kesehatan dari Tuhan atas masing-masing kami anak-anak Tuhan. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari sakit. Kuat dan mampukanlah kami untuk terus mengejar cita-cita melalui sekolah yang kami tempuh. Mampukanlah kami untuk bangkit dan semakin rajin belajar. Dan yang terbaik kami yakini pasti Tuhan telah sediakan. Kami akan mengakhiri ibadah dan perayaan dan kembali kami beraktivitas masing-masing. Mendoakan secara khusus para pamong kami di masing-masing kelompok, di masing-masing pepantan maupun juga calon jemaat semampir. Diberkatilah para pamong yang adalah orang tua kami rohani. Jerih lelah mereka tentu tidak sia-sia. Terima kasih Bapa. Doa syafaat kami naikkan karena iman dan percaya kepada Tuhan yang bangkit, yang memberkati kami semua anak-anak-Mu melalui hamba-Nya, demikian. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, memberkati kami semua anak-anak Tuhan, orang tua, para pamong, dan keluarga kami. Tuhan Yesus yang bangkit, membangkitkan kami sehingga kami menjadi saksi, mampu menolong orang lain tanpa pamrih, terus bergiat, bersemangat, dan percaya diri menatap masa depan kami, sebab Engkau Tuhan menyertai. Allah Roh Kudus Sang Terang menerangi dan memberikan kemampuan, mengaruniakan damai sejahtera atas kami semua pada saat ini, hingga kami besar dewasa, hingga selama-lamanya. Amin. Sebagai penutup, kita mau angkat satu pujian sebagai bentuk rasa syukur kita karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menang dari kuasa maut. Kita mau angkat satu pujian, Ku Menang, Ku Menang. Kita ikuti gerakannya ya, semuanya boleh sambil bangkit berdiri. Ya, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Gerakannya diikuti ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mana senyumnya? Goyang kanan kiri boleh. Kita pujikan sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Adik-adik silahkan duduk kembali. Baik, ibadah hari ini, ibadah Paskah 2021 sudah selesai. Ya, selamat berjumpa kembali di ibadah selanjutnya dan tetap siap untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Siap ya semuanya? Siap. Adik-adik di rumah juga siap ya? Siap. Hore. Oke. Ya, segenap Pamong KPAR GKJW Kediri mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.